wilayah yang kita kuasai apa? Perbuatan manusia, bukan perbuatan Allah. Nah, kalau mau bahas qada qadar, bahaslah lingkaran yang kita kuasai, perbuatan manusia. Sekarang dijawab, jawablah dengan jujur. Perbuatan manusia ketika kita berbuat, itu apakah bebas atau terpaksa? Karena ada konsekuensinya, kalau terpaksa mengapa? Kalau berbuat baik itu harus mendapat pahala, kalau berbuat buruk itu akan disiksa. Berarti yang benar apa? Bebas. Sekarang pertanyaannya, kalau memang manusia bebas berbuat, mengapa kita tidak bisa mengendalikan detak jantung kita sendiri? Ayo berdetak, berhenti, nggak mau berhenti. Begitu kita makan, semua enak-enak kan? Begitu masuk perut, keluar tuh nggak enak semua. Siapa coba yang bikin kayak gitu? Kita itu jalan pengennya terbang sampai ke sini kan? Kenapa harus nempel tanah? Berarti kita nggak bebas. Kesimpulannya apa? Jawaban Anda tidak jujur. Jadi kalau kita benar-benar jujur, perbuatan manusia itu bukan karena kebebasan, bukan karena terpaksa. Terus yang benar apa? Fakta perbuatan manusia itu ada dalam dua lingkaran. Lingkaran pertama adalah lingkaran yang dikuasai manusia, lingkaran kedua adalah lingkaran yang menguasai manusia. Itu kalau jawabannya jujur. Berarti ada perbuatan-perbuatan yang dikuasai manusia. Seperti tadi, saya pengen belok, pengen lurus. Tapi ada yang menguasai manusia. Yang menguasai manusia dibagi dua. Ada yang terikat nizam wujud, ada yang di luar nizam wujud. Terikat nizam wujud maksudnya apa? Seperti tadi, kita jalan harus nempel bumi. Itu terikat dengan nizam wujud atau sunatullah. Kita nggak bisa terbang, kita nggak bisa lihat dari belakang. Lihatnya kan depan terus. Itu namanya terikat dengan nizam wujud. Di luar nizam wujud itu maksudnya apa? Ada perbuatan-perbuatan yang asalnya dari kehendak kita, tapi hasilnya tidak sesuai kehendak kita. Misalnya pulang, hati-hati mau sampai ke rumah, malah masuk rumah sakit. Nah itu tidak sesuai kehendak kita. Itu juga ada sesuatu yang menguasai kita. Sedangkan perbuatan yang dikuasai manusia, yang semua atas perintah diri kita, termasuk malam tadi hujan deres. Pilihannya dua kan, mau terus ndelosor tidur, apa berangkat ke JBN. Yang memutuskan siapa? Kita sendiri. Kemudian kita jalan sendiri. Dan inilah perbuatan-perbuatan yang akan dihisab oleh Allah. Kalau perbuatan sesuai syariat akan dapat pahala, kalau perbuatannya melanggar syariat akan mendapat siksa. Sedangkan perbuatan yang dalam lingkaran yang menguasai manusia, itulah yang disebut qada. Dan ini tidak dihisab oleh Allah. Berarti ya kalau ada kejadian-kejadian yang menimpa manusia, itu tidak dihisab, tidak ada hitungan dosa atau siksa. Misalnya orang berangkat sudah hati-hati di pinggir jalan, keserempet, masuk rumah sakit. Ibunya dengar kabar, baru masak kaget, nyenggol kompor, brut, rumah terbakar. Karena terbakar suaminya tidur, ikut terbakar meninggal dunia. Itu semua kodok dan tidak dihisab oleh Allah. Tapi kalau semua itu atas perintah diri kita, pilihan bebas kita, apakah kita milih ngaji atau milih maksiat, itu semua kehendak kita, itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti yang harus kita waspadai itu lingkaran yang dikuasai manusia. Dan ini kita cukup mengatakan itulah qada Allah, kewajiban kita mengimani. Kalau baik sesuai kesenangan kita, kita bersyukur. Kalau jelek tidak sesuai kesukaan kita, sabar. Itu aja rumusnya.